kami datang pagi hari ini. Kami bergumul, berdoa untuk suami kami, istri, atau anak-anak, atau saudara. Mudah-mudahan baik-baik saudara ada di tempat dan waktu yang tepat. Tuhan akan mulai pemulihan dalam keluarga, dimulai dari kau dan dimulai pagi ini. Kalau ada dari antara keluargamu yang saat ini tercerai-berai, kau akan melihat mereka akan berkumpul kembali. Kalau kau melihat di dalam keluargamu ada sebuah perselisihan yang begitu tajam, Tuhan akan intervensi dan kasih Tuhan akan melawat siapa. Amin. Kasih kau baik, 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 baik. Saudara dengarkan ini baik-baik. Ada waktunya kita datang hari Minggu menyembah, melayani Tuhan, memberi puji-pujian yang terbaik, memberi penyembahan yang terbaik. Ada waktunya kita datang dan kita kasih sama Tuhan yang paling terbaik. Tapi juga ada waktunya Tuhan datang dan melayani kita semua. Saat ini saudara, di tempat engkau duduk, izinkan Tuhan melayani engkau saja. Melampaui semua ibadah yang luar biasa disiapkan, melampaui pembicara. Tuhan akan melawat engkau, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menguatkan. Terima kasih Bapa, ulurkan tangan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman Tuhan satu mengubah yang tidak akan menjadi ada ya Tuhan. Kami percaya firman itu adalah Kau sendiri Tuhan. Waktu kami mendengar firman Tuhan, iman kami dibangkitkan. Dengan iman kami mengalahkan dunia ini ya Tuhan. Lewat firman Tuhan yang kami dengar, kami akan dikuatkan, disembuhkan. Sebenarnya kami dengar firman, bangkitkan sesuatu yang besar dalam hidup kami. Bapak, aku berdoa tidak ada satu pun yang akan pulang dalam keadaan yang sama Tuhan. Dari depan sampai belakang sampai kiri kami kuatkan kembali. Amin. Tuhan yang akan jadi hari yang luar biasa persediaan. Berkati semua kami, jemaat, semua pekerja, semua pemimpin di tempat ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Rabi hambamu Tuhan menyampaikan, Engkau yang berbicara, hati kami yang mungkin bisa berubah. Hari ini hari yang luar biasa Tuhan, karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami siap dengarkan firman demi nama Yesus. Dan setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan kembali kepada kita. Haleluya. Tuhan kita kasih. Amin. Sebelum duduk lihat kanan kirinya, kasih senyum yang paling manis. Katakan kamu adalah orang yang paling ganteng dan cantik yang ada di ruangan ini. Dan kita masih diberkati hari ini. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Ada sukacita di tempat ini, amin. Siapa percaya beberapa menit ke depan orang akan kerjakan sesuatu di ruangan ini, amin. Siapa percaya sebelum kita keluar dari pintu keluar itu, kita akan mengalami perubahan yang dahsyat di tempat ini, amin. Alkitab berkata Tuhan menyediakan hidangan di hadapan para lawan kita. Jadi pagi hari ini semua kita di depan kita ada hidangan istimewa yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Saya percaya kita sama-sama pasti akan diberkati. Yang siap dengarkan firman Tuhan katakan amin. Amin. Nah terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih buat semua gembala dan pemimpin di tempat ini. Ini pertama kali saya kesini ya sudah ada ininya ya. Maka nama saya Geri Madina Salani. Saya mengembalakan di Depok, di GKRI Kota Tanpa Tembok. Nah lumayan jauh, sama jauh dari Jakarta. Tapi belum tentu tidak, Tuhan tetap akan melakukan sesuatu yang luar biasa, amin. Amin. Dan saya juga saat ini sebagai ketua yayasan di Yayasan Roni Pati Nasarani, kebetulan papa saya sendiri. Dan Tuhan panggil saya selama 10 tahun melayani Tuhan. Saya bersyukur berdiri di tempat ini. Saya tidak datang sendiri, saya datang dengan calon saya yang ada di depan. Namanya Stefani. Dan saya bersyukur kita semua satu keluarga dalam Tuhan, amin. Amin. Coba sekali lagi lihat kanan kirinya, kasih senyum yang paling manis, katakan hari ini, pagi ini kita masih diberkati sama-sama. Amin. Amin. Ya saya bersyukur
Ini hari yang luar biasa. Dan saudara, hari ini kita akan bahas mengenai kesempatan yang kedua. Amin. Second chance. Saya tahu ini kayak Natal, dan saya percaya Natal adalah bukti Tuhan kasih kita kesempatan yang berikutnya. Yang percaya katakan amin. Apapun yang pernah terjadi dalam hidup kita dari kemarin sampai pagi ini, saya punya kabar baik pagi ini. Kesempatan kedua ada hari ini. Siapapun yang butuh kesempatan kedua, ayo ambil sama-sama. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin. Tuhan kasih kesempatan buat semua pergumulan keluarga kita, keuangan kita, pekerjaan kita, bahkan pelayanan kita. Dan saya percaya semua kita butuh kesempatan kedua, termasuk yang ngomong di depan. Amin. Mari kita lihat firman Tuhan yang pertama. Mari kita buka dalam kitab Efesus 2 ayat yang pertama. Efesus 2 ayat yang pertama. Mari kita lihat. Saya akan bacakan saudara Efesus 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Saudara tidak bawa kitab, kasih senyum yang paling manis kanan kirinya. Bahkan pagi ini kita baca bersama-sama. Tapi kalau satu baris senyum-senyum semua, senyum sama saya. Saya akan bacain. Oke, yang sudah ketemu katakan amin. Terima kasih. Mari kita lihat Efesus 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh sekarang yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebab dahulu kami juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Yesus Kristus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Percaya katakan amin. Saudara, jangan tutup dulu Alkitabnya. Mari kita lihat ayat yang pertama. Kamu dahulu sudah mati. Katakan sudah mati. Semangat lagi, sudah mati. Karena apa? Karena pelanggaran dosa-dosamu. Saudara, saya mau tanya, siapa yang belum pernah buat dosa di ruangan ini? Tidak ada. Setuju? Oke, saya akan tanya seperti ini. Siapa yang dalam 3 hari ini tidak buat dosa? Ada? Kita foto bareng sama-sama. Atau yang 2 hari ini belum buat dosa? Ada? Coba angkat tangan. Oke, bagaimana kalau ini? Siapa yang dari kemarin sampai pagi ini belum buat dosa? Tidak berbuat dosa, ada? Kalau ada mungkin dia ketiduran. Main tidur, tiba-tiba bangun langsung ibadah. Tapi ada nggak? Atau gini, yang dari tadi pagi? Ada, Bapak Ibu Saudara? Halo? Dan Alkitab berkata upah dosa itu maut. Itu sebabnya kalau kita sampai hari ini masih buat pelanggaran, artinya Alkitab berkata kamu harusnya sudah mati. Kamu hidup di dalamnya, kamu mengikuti jalan dunia ini, kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Nah saudara, kalau kita mati hari ini, kalau kita masih buat pelanggaran hari ini, apa yang kita butuhkan? Kesempatan kedua. Amin. Percaya gak saudara? Kalau Yesus gak ada, semua kita di ruangan ini pasti masuk dalam neraka yang kekal. Amin. Natal membuktikan kesempatan yang kedua ada. Amin. Itu sebabnya kalau kita datang dengan pernikahan yang hancur, kalau kita datang dengan kondisi anak-anak kita yang hancur, kalau kita datang dengan kondisi pribadi kita yang hancur, saudara jangan takut. Ada kabar baik hari ini, kesempatan kedua ada. Amin. Alkitab berkata karena Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih karunia yang besar yang dilimpahkan pada kita. Saudara, kita mesti bersyukur hari ini. Amin. Dan saya berdoa, kalau saudara responi apa yang disampaikan hari ini, kita akan lihat 5-10 tahun ke depan tidak lagi orang yang sama seperti kondisi sekarang. Saya percaya bahwa suatu saat orang-orang terbaik di kota Jakarta lahir dari pelayanan tempat ini.
Saudara percaya bahwa suatu saat pengkhotbah terbaik, nabi besar yang memberkati bangsa-bangsa lahir dari pelayanan di tempat ini. Saya berdoa pemain musik terbaik ada di tempat ini, mahasiswa-mahasiswa terbaik, pelajar-pelajar terbaik, karyawan-karyawan terbaik, pengusaha-pengusaha terbaik. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya gini, setiap kali kita mau kejar janji Tuhan, apa yang kita butuhkan? Kesempatan kedua. Maaf, harus dengan rendah hati sama-sama kita merasa bahwa semua kita butuh kesempatan yang kedua. Amin. Amin. Coba colek kanan kirinya, kita butuh kesempatan kedua. Kamu butuh, saya juga butuh kesempatan yang kedua. Amin. Dan saya mau katakan, saudara, banyak orang itu, banyak orang butuh kesempatan kedua, tapi kenapa banyak orang tidak terima kesempatan yang kedua? Sekali lagi saya katakan, banyak orang butuh kesempatan kedua. Orang butuh kesempatan dalam, nanti saya akan banyak bersaksi Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Kesempatan kedua butuh disaksikan. Kalau Bapak Ibu Saudara nanti mengalami kesempatan kedua, bersaksilah dengan semangat. Amin. Amin. Banyak orang nggak mengerti bagaimana caranya kesempatan kedua itu datang dalam hidup kita. Nah, saya berdoa pagi hari ini semua kita mengalami kesempatan yang kedua. Yang mau katakan amin. Amin, saudara. Jadi gini, Tuhan memberikan kesempatan yang kedua, waktu semua kita meresponi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Saudara bayangin, kita ini udah mati oleh pelanggaran kita semua, dan pada Alkitab berkata pada hakikatnya kita adalah orang yang harus dimurkai. Saudara tahu, Tuhan kasih kesempatan kedua, kita tidak di sini lagi. Maka kesempatan kedua adalah di ruangan yang berikutnya. Nah, ruangan yang berikutnya namanya panggilan Tuhan yang tertinggi dalam hidup kita. Banyak orang cuma mau pindah dari sini sampai tengah doang, ngalamin kesempatan kedua, sembuh, ngalamin mujizat, ngalamin pertolongan Tuhan. Tidak lama kemudian kembali lagi di sini. Saya berdoa pagi ini semua kita mengalami terobosan yang paling dahsyat yang pernah ada dalam hidup kita. Saya berdoa, ini udah bulan Desember, bulan terakhir, bulan. Siapa mau mengalami keajaiban di bulan Desember, angkat tangannya. Apa yang kau doakan dari Januari yang belum digenapi, masih ada waktu. Saya berdoa Desember jadi mujizat buat keluarga-keluarga di tempat ini yang belum pernah ngumpul-ngumpul, yang belum pernah mesra-mesra, yang gak pernah akrab kembali. Ini sebab butuh kesempatan yang kedua. Amin. Cuma mari sadari baik-baik, kita tidak bisa mengalami kesempatan kedua sebelum kita mengerti bahwa kesempatan kedua adalah hidup dalam panggilan Tuhan. Amin. Amin. Saudara percaya, nyawa kita ini serem semua. Oh enggak, saya nggak percaya. Saya begini karena saya jaga kesehatan. Saya pernah lihat orang yang paling jaga kesehatan, paling cepat dipanggil Tuhan. Loh bener. Saya punya teman pemabuk, perokok, apa, hidup sehat sampai saat ini. Bener nggak? Semua tuh kasih karunia. Bener nggak? Nah, kita nggak pernah bisa tahu. Itu sebabnya siapapun kita di ruangan ini, mari pasang telinga kita. Karena kesempatan kedua adalah di mana kita hidup dalam panggilan Tuhan. Sekarang saya mau tanya buat Bapak Ibu Saudara, siapa percaya bahwa kesempatan kedua itu mahal dan berharga? Amin. Amin. Kalau saudara harusnya mati dikasih kesempatan lagi, itu mahal dan berharga sekali. Yang mengerti katakan amin. Kalau dari antara pernah mengalami harusnya mati tapi hidup lagi, wah itu serem. Berharga, katakan berharga. Sekali lagi berharga. Nah, kenapa saudara banyak orang tidak mengalami? Karena tadi saya katakan kesempatan kedua adalah hidup dalam panggilan Tuhan. Masalahnya banyak orang tidak berpikir panggilan Tuhan sama berharganya dengan kesempatan yang kedua. Setuju gak? Ya kan? Sekarang saya tanya untuk ngajak orang hidup dalam pelayanan gampang apa enggak? Susah. Ya aja. Itu sebabnya kadang-kadang banyak sekali pengusaha, ayo datang hari Minggu, ayo datang Komsel, ayo datang ini. Iya, nanti saya usahain Pak. Nanti saya usahain Pak. Nanti saya usahain Bu. Kalau usaha. Ya, nanti saya usahain datang. Saya pasti datang, makanya saya usahain saya pasti datang. Oh nanti masih ada Natal depan, ntar saya usahain datang. Usaha. Betul ya? Ada banyak orang nggak paham. Soalnya banyak sekali sekarang orang yang meninggalkan pelayanan dengan gampangnya. Banyak sekali anak muda yang berpikir gini, ngapain masih muda pelayanan?
muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Nanti aja, serius. Orang tidak berpikir sama berharganya antara panggilan dan kesempatan kedua. Hari ini saya berdoa kita sama-sama mengerti bahwa kesempatan kedua adalah hidup dari panggilan Tuhan. Mari kita lihat 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2, mari buka Alkitab saudara. Kalau bersemangat pagi ini, amin. Ya, belum makan tetap semangat, yang tetap semangat juga. Karena firman Tuhan akan berikan kekuatan buat setiap kita. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras pada hitungan yang ketiga. Semua siap? Ada di screen. 1, 2, 3. Saudara perhatikan baik-baik. Yang membuat kita keluar dari kegelapan, kehancuran, kepada terangnya yang ajaib adalah kesempatan kedua. Setuju? Dan Alkitab berkata kalau kita mau keluar dari kegelapan, kita harus dengan panggilan Tuhan. Dan Alkitab berkata Tuhan memanggil kita dari kegelapan, membawa pada terangnya yang ajaib. Amin, saudara. Yang setuju katakan amin. Supaya kamu memberitakan perbuatan besar yang dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terang yang ajaib. Amin. Dalam kesempatan kedua ada kehidupan dalam panggilan Tuhan yang paling tinggi. Halo, siapa siap akhir tahun ini rela menjalani hidup sesuai dengan panggilan Tuhan? Amin. Amin. Ya. Karena saya heran, panggilan yang paling orang takut itu hamba Tuhan kadang-kadang. Jadi pendeta. Nah, itu yang paling ditengking banyak orang. Saudara lihat sekarang, kenapa di sekolah Alkitab itu sekarang banyak banget yang orang-orang bermasalah. Karena gini, kalau anak pertama pintar masuk ITB, anak kedua pintar masuk UI, anak ketiga narkoba, bandel, nakal masuk sekolah Alkitab. Biar lebih bertobat jadi pendeta aja terserah. Orang selalu identikan dengan itu, kan ya? Oh, orang nakal belajarlah bisnis, belajarlah dagang. Kalau nakal tinggal di rumah Pak Pendeta. Belajar. Orang pikir itu yang butuh. Itu sebabnya gini, saudara. Hidup dalam kesempatan kedua, hidup dalam panggilan Tuhan. Amin. Amin. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Selalu dahsyat kalau seseorang itu bisa mengalami kesempatan yang kedua. Amin. Amin, saudara. Selalu ada kedahsyatan Tuhan kalau kita hidup dalam kesempatan. Itu sebabnya gini, mari taruh dalam pikiran kita, kesempatan kedua adalah hidup dalam panggilan Tuhan. Amin. Saya percaya setia itu baik. Wah, Pak, saya sudah setia 30 tahun dalam gereja, selalu setia beribadah. Setia itu baik, tapi setia aja gak cukup. Alkitab berkata Tuhan minta kita berbuah. Katakan berbuah. Kapak sudah tersedia, batang pohon yang tidak berbuah. Iya, setia itu baik, tapi mari berbuah. Saya percaya ada waktunya kita jadi jemaat, tapi percayalah Tuhan tidak panggil kita selamanya jadi jemaat. Amin. Jemaat Tuhan di tempat ini, Tuhan panggil kita masuk dalam rencananya yang paling ajaib dan luar biasa. Saya percaya kita semua ini bukan penonton, amin. Yang nonton biar yang di surga. Biarkan Tuhan yang bekerja dengan kita dengan luar biasa. Dan saya percaya hari ini, saudara dengar baik-baik. Setiap kali orang mengalami kesempatan kedua, Tuhan lagi bawa dia masuk dalam panggilan. Nah, saudara, kenapa banyak orang takut hidup dari panggilan Tuhan? Karena gini, mereka tidak tahu apa yang akan dialami di dalam panggilan Tuhan. Waktu saya mengambil keputusan untuk full melayani Tuhan 10 tahun yang lalu, semua orang bilang gini, baru sudah makan apa nanti itu kan ya. Gimana dapur mau ngumpul? Tapi saudara lihat hasilnya, saya harus kecilin sedikit perut saya. Susah bergerak kalau di atas ini, gak lama masuk kosan. Ternyata gak juga. Hidup dalam panggilan Tuhan adalah hidup yang terbaik yang kita punya. Panggilan Tuhan dalam hidup kita itu seperti sebuah habitat dalam hidup kita. Nanti saya akan jelaskan. Kalau Bapak Ibu saudara pelihara ikan hias dan ikan itu sakit mulai ngambang,
Jangan melakukan ini. Diambil, taruh ke kamar, kasih selimut yang hangat, dan biar nanti istirahat di situ. Maka ikan itu akan mati. Yang harus dilakukan adalah masukkan ke habitatnya. Adalah di air. Amin. Siapa yang siap mau meresponi panggilan Tuhan pagi hari ini? Katakan. Amin. Semua yang katakan adalah orang yang siap-siap terima kesempatan kedua dari Tuhan. Percaya katakan amin. Soalnya dengan cepat. Apa yang kita alami kalau kita hidup dalam panggilan Tuhan? Apa yang kita alami kalau kita mengalami kesempatan yang kedua? Saudara bersemangat hari ini? Amin. Dan saya percaya ini akan menolong setiap kita. Yang pertama, yang akan kita alami waktu kita hidup dalam panggilan Tuhan adalah ini yang dunia nggak bisa kasih. Ini yang dunia nggak bisa kasih metode kan. Yang akan kita alami adalah mengalami pemulihan yang cepat. Mari katakan sama-sama setelah saya. Pemulihan yang cepat. Sekali lagi, pemulihan yang cepat. Nah saudara, waktu kita ikut Tuhan, kadang-kadang gini, kita banyak mengalami pergumulan, tekanan hidup. Itu sebabnya kita berseru Tuhan dalam segala pergumulan. Kadang-kadang ikut Tuhan banyak luka, benar nggak? Sekarang saya mau nanya, selama saudara ibadah di tempat ini, ada nggak yang belum pernah sakit hati satu sama lain di tempat ini? Ada nggak? Atau saudara yang udah lama ikut komsel, pernah nggak sakit hati sama teman komselnya? Halo? Atau ada yang lagi sakit hati? Tunggu nanti di akhir komsel. Ya, saudara, untuk cari orang yang kepahitan dengan hamba Tuhan gampang nggak hari-hari ini? Nah, untuk cari orang yang kepahitan dengan gereja gampang banget, betul nggak? Untuk lihat orang yang selalu di sini gak enak pindah gampang. Kenapa? Coba perhatikan baik. Karena luka dalam hatinya belum beres. Saudara tak bisa pergi ke rumah sakit Siloam beresin sakit hati. Karena apa? Karena saudara akan dikasih antidepresan. Saudara akan dibilang stres, dan saudara akan mengalami kejiwaan, saudara akan dibawa ke psikolog, dan saudara akan dikategorikan orang sakit jiwa. Betul gak? Apa yang kita harus lakukan kalau kita mengalami luka? Mari kita lihat firman Tuhan, saudara. Kisah Rasul 14 ayat yang ke-19. Saya minta yang pria membacakan Kisah Rasul 14 ayat 19. Saudara bersemangatlah karena firman Tuhan akan memberikan kekuatan buat setiap kita. Amin. Kisah Rasul 14 ayat 19. Oke, kita baca sama-sama hitungan ketiga, 2, 3. Tapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia lalu mereka baru dan menyeret keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah perhatikan ke depan. Satu kali ada satu orang namanya Paulus, ketika dia sedang melayani Tuhan, datang beberapa orang menyeret dia keluar. Bayangin, kalau saya lagi khotbah tiba-tiba datang beberapa orang diseret saya keluar. Dan apa yang terjadi ketika diseret di luar? Mereka harus bunuh yang namanya Paulus. Maka orang-orang yang nyeret keluar mulai bagi-bagi batu. Nih, 10 batu. Mereka mulai lempari Paulus. Kapan mereka berhenti? Alkitab bilang, waktu mereka nyangka Paulus sudah mati. Saudara, kalau orang dirajam, ya, kalau dilihat badannya masih gerak, maka dibilang lempar lagi. Dan saya percaya Paulus tidak mengalami cuma luka kecil pakai rensoplas di sini. Dia masih hancur seluruh badannya. Setuju? Setuju kan? Ya, Paulus, kalau kakinya masih Paulus, dihajar lagi dengan batu, dihajar lagi kepalanya, pokoknya sampai mati. Dan akhirnya mereka sepakat bahwa Paulus sudah mati. Mari kita tinggalkan mayat Paulus ini, karena tubuh Paulus sudah tak bergerak, semua dari kepala sampai kaki darah semua. Dan akhirnya yang melemparkan batu meninggalkan. Oke, kita tinggalkan. Paulus terbujur kaku, bergeluman darah, dan saya nggak tahu kayak apa bentuknya, pasti hancur. Mari kita lihat ayat selanjutnya, ayat 9, ayat 20. Yang wanita baca sama-sama ayat ke-20. Oke, kita siap? Hitungan ketiga, 2, 3. Akan tetapi
ditahan dulu ini. Soalnya lihat, ketika dia Paulus hancur lebur, tetapi datanglah murid-murid mengelilingi dia. Lalu apa? Paulus ngalami apa? Bangkit. Ketika dia bangkit, lalu ia masuk ke dalam kota. Dan saya suka kata ini, keesok harinya. Sama-sama katakan, keesok harinya. Sekali lagi, 2, 3. Keesok harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Menurut saya yakin saudara setuju dengan saya. Harusnya Alkitab berkata, ketika Paulus dirajam berlumuran darah, maka keesok harinya murid-murid bawa ke ICU, maka diperbanlah kepalanya. Sekali maka geger otaklah kepalanya karena ada banyak batu dan pasti rusuk-rusuknya patah. Maka dia harus dirawat opnam selama 6 bulan, cuti pelayanan. Karena apa? Harus pakai tongkat. Ini jadi balut, lehernya dinaikin, dan Paulus cuma bisa pakai tongkat, dan Paulus tidak bisa melayani Tuhan selama 6 bulan, bahkan 1 tahun. Karena tubuhnya hancur. Tapi Alkitab berkata beda. Alkitab berkata keesok harinya dia udah bisa jalan lagi. Dia udah bisa pelayanan lagi. Apa yang Paulus alami? Pemulihan yang cepat. Kenapa orang mengalami pemulihan lama, sakit hati? Saya tadi salam pagi ini, ngambek 3 bulan. Kelamaan. Ngambek boleh 5 menit aja. Amin. Kenapa banyak orang gak bisa pulih bertahun-tahun? Halo? Amin. Kenapa orang sakit hati bisa lama-lama, diem-dieman 3 tahun? Ngambek-ngambekan 3 tahun. Kelamaan. Paulus cuma sehari. Itu sebabnya gini, apapun yang terjadi Bapak Ibu Saudara, pesan hari ini yang pertama adalah tetap ada dalam panggilan Tuhan. Karena kalau kita ada dalam panggilan Tuhan, ada pemulihan yang cepat. Amin. Mau sakit hati sama pemimpin, sama gereja, sama semua, sama jemaat, boleh. Tapi cuma 5 menit, 10 menit bonusnya. Kesel, bete, marah, berdoa, pulih, damai sejahtera, melayani. Ngambek nih, kerek. Wah, pukul leher tembok, garuk-garuk tanah, kesel. Kecewa, gak bisa nih, gak terima. Marah. Terus, jangan lama-lama. Sebelum matahari terbenam, beres. Doa, kasih sudah pulih pelayanan. Shalom, apa kabar? Itu terjadi, amin. Ya, kalau pengajian pasti tahu. Misalnya ya, kamu bisa bayangkan, kalau pemimpin pujian berselisih dengan pemain keyboard, apa yang terjadi? Overton, jemaat yang bingung. Setuju gak? Saudara percaya gak? Ada dalam hidup ini harusnya gini. Ya harusnya ini contoh doang ya. Misalnya pemimpin pujian sama pemain keyboard berselisih beberapa jam sebelum ibadah. Apa yang harus mereka lakukan? Berantem dulu. Setelah selesai, sebelum ibadah berdamai dulu ya. Kita melayani Tuhan. Raja damai sejahtera. Oke, damai. Jangan kelamaan. Habis melayani Tuhan lagi. Ada begitu banyak hal kita konyol yang kita lakukan karena kita ngambek, karena kita marah, karena kita kecewa. Masalahnya apa? Pemulihan dalam hati kita tidak cepat. Kalau saudara mengalami pemulihan yang cepat, itu sebabnya gini. Kadang-kadang waktu saya layani 2 orang yang berselisih, lama banget. Ini yang salah. Udah jangan stres. Mari boyong dua-duanya masuk dalam panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan tempat netralisir stres, dendam, marah, kecewa, ngaku dan sebagainya. Amin. Itu sebabnya gini, perhatian. Kalau saudara mengalami kecewa, jangan tinggalin pelayanan, jangan tinggalin. Ada banyak orang kecewanya sama siapa, marahnya sama Tuhan. Betul gak? Lagi gak datang, kenapa? Galau. Minggu depan gak datang lagi galau tingkat 2. Apapun yang terjadi, paksain kita dalam panggilan Tuhan. Soalnya lihat Paulus, 1 hari. Lebih bagus ada dalam panggilan Tuhan dibanding kita ada di luar dan mengisi hati kita. Amin. Karena tidak ada tempat aman selain dalam panggilan. Panggilan Tuhan itu kayak habitat dalam hidup kita. Amin. Selucu-lucunya Sarimin pergi ke pasar, lebih bagus lagi kalau dia ada di habitatnya, yaitu di hutan. Amin. Benar nggak?
Saya punya teman orang pelihara burung apa ya? Harganya ratusan juta sudah. Sebagus apapun burung itu, lebih bagus dia tidak di sana, di habitatnya, di alam bebas. Nah, kita semua punya habitat, namanya panggilan kita. Jangan coba-coba keluar terlalu lama. Kayak ikan keluar dari air, nggak lama ya. Itu sebab bisa lihat kan orang yang dulu pelayanan dan yang meninggalkan pelayanan itu bisa beda ya. Karena keluar dari habitat. Apapun yang terjadi paksain. Seperti Paulus, maka kita akan mengalami kemudian sakit hati boleh, kecewa marah boleh, galau boleh, asal jangan lama-lama. Dan tips supaya kita bisa tidak kecewa lama-lama pulih adalah hidup dalam panggilan Tuhan. Amin. Mari masuk dalam panggilan Tuhan. Mari melayani Tuhan, melayani pekerjaan bakti. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengalami perubahan kualitas. Saudara, percayalah, kesempatan kedua selalu jadi tempat di mana kita alami kualitas. Siapa percaya kita dalam Tuhan, kita akan jadi orang di atas rata-rata. Amin. Amin. Makanya yang pelajar, saya berdoa, jadilah pelajar terbaik. Amin. Belajarlah, berdoa, dan layanilah Tuhan. Yang mahasiswa, jadilah mahasiswa terbaik. Amin. Saudara karyawan, jadilah karyawan terbaik. Amin. Saudara pengusaha, jadilah pengusaha terbaik. Orang dalam Tuhan akan mengalami perubahan kualitas. Mari kita lihat Matius 14 ayat ke-19. Saya akan bacakan buat saudara. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudara lihat baik-baik. Dari penjala ikan, katakan penjala ikan, menjadi penjala manusia. Nah, dari penjala ikan, kualitas penjala ikan, kalau saudara dalam panggilan Tuhan akan Tuhan ubah menjadi kualitas penjala manusia. Itu sebabnya saya yakin hari ini tidak ada orang gagal di tengah-tengah kita. Amin. Kalau saya saksikan, saya benar-benar mengalami Tuhan itu tahun 99. Dulu saya tidak sebesar ini. Saya 15 kilo lebih kurus. Siapa yang di sini? Nggak ada kayaknya. Kalau saudara lihat saya beberapa tahun yang lalu, mungkin saudara udah aduh ini orang benar-benar kayak tukang korek kurus, kepala saya gede terus. Pokoknya benar-benar ini. Ya, setelah saya share bagaimana saya bisa saya dulu pecandu narkoba. Saya pertama kali pakai narkoba di SMP kelas 1. Saya masih pakai celana biru, pulang sekolah, di minuman dikasih satu pil kuning. Kalau baru saya tahu itu narkoba. Dan saudara apa yang terjadi selama itu akhirnya hancur hidup saya. SMA saya 8 kali dikeluarin dari sekolah. Saya harus pindah, tak boleh lagi sekolah di Jakarta. Saya sekolah lanjutkan SMA saya di Banjarmasin. Di sana gagal juga. Pindahin lagi ke Cirebon. Cirebon gagal juga. Di Cirebon saya harus tulis surat perjanjian yang seperti bahwa saya bernama Yeri tidak boleh ada di radius 200 meter di dalam sekolah itu. Kepala sekolah saya tidak mengizinkan saya ada di sini. Nah, lama kemudian saya pindah ke Tegal. Dan saya pindah ke Tegal. Dan saudara tahu, semua karena narkoba semua hancur dalam hidup saya. Mulai dari fisik saya, terus mental saya, semua hancur. Setiap hari saya harus suntikan 2-3 kali narkoba dalam badan saya. Dan saudara tahu, ya udah pastilah prestasi menurun. Setuju? Dan saudara tahu, pernah satu kali di sekolah saya diadakan prestasi dulu. Dari semua murid, saya yang dipanggil karena dibilang gini, ada kesalahan nih, nilai kamu paling rendah di antara semua dan belum pernah ada orang nilai serendah itu. Oh, saya bilang itu pasti salah nih. Cek lagi, saya juga nggak bisa terima. Ketika dicek lagi, hasilnya luar biasa, lebih rendah lagi dari sebelumnya. Mana ada orang mau terima saya, serius, saudara, nggak ada guru mau terima saya, nggak ada, sama sekali nggak ada gitu. Bahkan gini, pernah satu kali saya retret, saya kelas 2 SMP. Guru agama saya bilang gini, Yeri ini Paulus keras kepala. Jadi kalau yang lain retret bebas, saya dipuji. Enggak lama kemudian diganti, bukan Paulus, Yunus, orang yang lari dari panggilan, biar dimakan ikan. Diganti lagi saudara. Yang ketiga dia bilang Yudas, tidak bisa diselamatkan. Beneran? Hari kedua retret. Saya nggak tahu ya. Hari kedua retret, guru agama saya konfrontasi.
saya dipulangkan dengan asumsi yang namanya yaitu nggak mungkin bisa begini. Serius, soalnya saya nggak punya teman. Sekian bulan saya tidur di jalan, saya tidur dari emperan pada emperan. Soalnya kalau makan saya harus makan sisa tulang-tulang yang orang habis mutus, itulah makanan saya. Dan ngedrop, saya nggak bisa bawa. Saya belum pernah kuliah. Daftar pernah, cuma hari pertama saya ngalamin overdosis. Teman-teman saya dapat saya di satu klub malam, udah gak sadar pun saya udah berbusa, saya udah kaku. Dibawa, dibuang ke got. Lagi saya bawa saya dari got. Saya juga bingung, saya masih hidup. Terus saya bangkit lagi, kayak Paulus kali ya, ditinggalin karena dibikin mati. Dan apa ya? Hampir saya nggak bisa berdiri lama lagi. Saya yakin ginjal saya bermasalah, leher saya bermasalah, ya semua organ tubuh saya bermasalah. Saudara sempat nih selama 3 bulan, mama saya nangis kenapa? Saya sempat ngalami kegilaan. Jadi yang ngomong di depan ini sempat gila. Gilanya gimana ya? 3 bulan saya ngobrol sama Gayu, ngobrol sama Gordon, diskusi sama karpet. Bayangin apa nggak stres orang tua dan anaknya kayak gitu. Hancur, benar-benar. Mana ada kampus mau terima. Saya punya catatan kejahatan di kepolisian. Saya sempat jadi target operasi. Dan saya punya fisik mental hancur. Gak ada apa. Sampai satu kali saya ambil keputusan, saya bunuh diri aja lah. Nah, saya tahu kadang-kadang hidup ini gak segampang yang dikotbahkan. Setuju? Saya masuk kamar saya ambil 1 gelas racun serangga. Saya tulis surat buat kedua orang tua saya. Saya ada dalam titik terendah dalam hidup saya. Ngomong soal kualitas minus. Saya punya teman-teman nyampe mana? Saya udah berlubang paling dalam. Gak ada harapan. Saya bilang ya udahlah mati aja. Soalnya saya tahu. Siapa setuju kalau bunuh diri itu jangan pernah neraka. Jangan percaya kalau orang bilang kalau kau bunuh diri akan berjumpa muka dengan Bapa di surga. Oh tidak, percayalah. Dia sih Bapak yang lain. Bapak segala pendusta. Amin. Dan setelah ya saya bergumul dan akhirnya saya minum 1 gelas itu. Saya cuma ingat kepala saya sakit, saya pergi itu saya nggak sadar. Besoknya saya bangun, saya kaget, gelas kosong masih ada, tes semua masih ada. Saya masih di ruangan yang sama, saya ingat masih nampak. Saya ada pikir nggak mungkin selamat, karena saya pernah lihat tuh orang meninggal karena minum racun serangga itu hitungan jam. Mukanya itu langsung berbusa, pulang ke rumah bapak. Saya bingung, saya masih ada, sakit pun gak, mulut aja bau. Ya baygon ya, mulut bau karena minum 1 gelas. Kalau udah nyamuk sih, mati. Tapi gini, detik itu saya yakin banget bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Dan Tuhan selalu kasih kesempatan. Saya berdiri karena saya punya Tuhan yang kasih kesempatan kedua dalam hidup saya. Mari kasih tepuk tangan kepada Tuhan. Tuhan gak buang kita, Tuhan tidak menghakimi kita. Tuhan gak bilang gini, makanya ke gereja dong, makanya berdoa dong, makanya beriman. Wah langsung saya minum aja kalau Tuhan kayak gitu. Gak pikir-pikir lagi, enggak. Tuhan adalah Tuhan yang baik. Jangan percaya kalau ada orang bilang tidak ada kesempatan kedua. Selalu ada kesempatan kedua. Amin. Dan sejak itu saya mulai oh Yesus ada. Saudara maaf kata, dulu saya kalau mau pakai narkoba saya bisa robek Alkitab saya. Karena jadi alas bong sabu-sabu saya itu Alkitab. Karena saya tidak percaya lagi sama Tuhan. Saya bilang Tuhan mana? Saya masih nyutik dan lain sebagainya. Tapi sejak hari itu saya bilang Tuhan itu ada. Tuhan itu bisa kasih kesempatan yang berikutnya. Amin. Dan sejak itu saya berdoa. Satu kali ada hamba Tuhan yang berkata, ya ada dokter di atas segala dokter. Saya bilang stoplah, saya tidak mau dokter. Karena saya hampir semua dokter saya pernah pergi. Semua jenis terapi saya pernah pergi. Ada dulu namanya terapi Israel. Wah ini apa? Langsung dari tanah perjanjian. Gagal total juga. Dan saya bilang saya tidak terlalu tertarik. Tapi waktu dia bilang ini, ada satu pribadi yang mengasihi kamu. Tiba-tiba saya bilang, saya sampah. Asli, teman-teman saya jijik, keluarga saya maaf sudah kalau saya main ke rumah om tante, mbak kunci pintunya. Saya nggak boleh masuk, barang-barang berharga diamankan, nggak bisa boleh masuk.
juga cuma sebentar. Jadi mana ada orang mau ngasih sampah kayak saya? Mana ada orang mau kasih kesempatan kedua buat saya bisa jadi orang jauh lebih baik? Maka dia bilang, Yesus mengasihi. Satu malam saya berdoa, kalau Tuhan ada, tolong saya mau hidup jauh lebih baik. Malam itu Tuhan jamah hidup saya. Malam itu ada sebuah perawatan yang besar dalam hidup saya. Jauh lebih enak dari semua jenis narkoba yang pernah saya coba. Jauh lebih nikmat, jauh lebih datangkan sejahtera. Sudah tahu, setelah itu saya mengalami pemulihan. Dokter vonis saya karena hepatitis C, tertular lewat jarum suntik. Dan sudah tahu, saya dengar dari mama saya ngomong sama dokter cuma 20%. Saya bilang ini, ya udahlah udah terima Yesus kan, toh pulang juga ke rumah bapak. Dalam hati kecil saya gitu, saya pengen melayani orang. Saya pengen satu saat saya mau berdiri di garis depan pergerakan Tuhan. Satu saat saya mau berkati kota-kota, bangsa-bangsa. Saya tahu bahwa Tuhan saya belum pernah kuliah. Satu saat saya akan masuk setiap kampus yang ada untuk cerita siapa Tuhan. Yang akhirnya saya dengar firman Tuhan yang berkata oleh bilur-bilur Yesus, sakit penyakit kita disembuhkan. Itu sebabnya hari ini, tadi di awal, kalau saudara datang dengan sakit penyakit, ini hari kesembuhan. Jangan ragu. Amin. Tuhan yang bawa engkau ke sini waktu kau dalam kondisi sakit, Tuhan akan berikan kesembuhan. Amin. Pemeriksaan berikutnya dokter nyatakan semua penyakit itu sudah tidak ada lagi sampai hari ini. Amin. Kesempatan kedua datang lagi. Saya bisa melayani Tuhan kalau gitu. Sebab saya bisa berdiri hari ini karena kesempatan kedua yang luar biasa. Di dalam Tuhan kita nggak bisa rubah masa lalu. Kita tidak bisa rubah masa lalu kita. Amin. Kalau ada hal yang konyol yang pernah saudara buat, maaf, tidak ada Doraemon yang bisa mengulang kita ke waktu yang lalu. Tapi bersama Yesus kita bisa rubah masa depan kita. Amin. 15 tahun yang lalu doa saya, satu saat Tuhan, satu saat saya akan berdiri di depan orang-orang luar biasa dan cerita tentang kebaikan. Dan hari ini Tuhan jawab doa saya. Saya sedang berdiri di depan orang-orang luar biasa. Kasih tahu Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Amin. Kasih tepuk tangan yang paling tidak biasa. Perubahan kualitas. Amin. Kalau kita dalam panggilan penjala manusia, standar apapun, kalau kita dalam panggilan maka kualitas kita hidup kita akan berubah. Amin. Yang percaya katakan amin. Waktu kita hidup dalam panggilan maka akan ada pemulihan di otak ini. Penyumbatan yang gak beres-beres mulai beres lagi. Dari tubuh beres, dari jiwa beres. Saya bisa mengampuni, saya bisa mengasihi, saya bisa menerima. Kualitas hidup saya berubah sampai hari ini. Paling enggak, saudara, saya pergi hampir ke 20 kota yang pernah ada di sini. Tuhan bawa saya dalam anugerah Tuhan pergi ke 6 negara yang ada. Dan saya gini-gini pernah masuk 7 stasiun televisi. Bingung kan? Kok bisa? Kalau kita ngalamin perubahan kualitas, apa aja bisa. Saudara, saya nggak percaya, saya pernah diundang masuk 4 mata dulu, namanya bukan 4 mata. Ya saudara ya, acara tukul. Kan bingung, saudara juga baru ketemu saya. Siapa saya? Terus saya masuk ruangan, ada beberapa artis, Peter Pan, Andi dan sebagainya. Saudara tahu, nggak ada satu orang kenal saya. Semua orang pikir saya kru. Makanya beberapa artis bilang, Mas tolong jangan duduk di sini Mas. Tolong ya. Semua ada orang berpikir bahwa saya ini salah satu narasumber yang bakal masuk karena di segmen terakhir. Jadi pas udah semua masuk segmen terakhir saya masuk. Bingung orang-orang. Siapa lagi? Ada beberapa menit saya dikasih kesempatan ngomong berbeda. Saya cerita tentang Yesus yang kasih kesempatan kedua, yang selalu baik dalam hidup saya. Dan sekian waktu atmosfer studio berubah. Saya kata orang rasa, tapi saya tahu Tuhan bekerja. Apapun kondisi kita yang rusak, jangan takut. Penjala ikan masuk jadi penjala manusia. Kualitasnya berbeda sekarang. Amin. Amin. Karena kualitas itu saya bisa berdiri, saya bisa pede, saya bisa sehat, saya bisa share apa yang saya alami. Ada kesempatan itu. Itu sebab itu kesempatan kedua adalah hidup dalam panggilan Tuhan. Mari katakan sama-sama setelah saya. Kesempatan kedua adalah hidup dalam panggilan Tuhan. Sekali lagi, kesempatan kedua adalah hidup dalam panggilan Tuhan. Amin. Saudara mengalami perubahan kualitas, masuk dalam panggilan Tuhan. Dan yang ketiga, apa yang saudara akan alami? Saudara akan alami mujizat. Kita butuh mujizat hari-hari ini. Amin.
Matius 14 ayat 29 berkata, kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tempat yang baik. Mari pasang telinga rohani kita pagi hari ini. Nanti orang akan bilang, mari datanglah dalam panggilan Tuhan. Orang yang hidup mendengar panggilan Tuhan dan meresponinya, dia akan jalan di atas air. Orang normal berenang. Orang gitu kan, berenang kan? Berenang. Tapi orang dalam panggilan Tuhan, dia akan berjalan di atas air. Dia akan, itu namanya apa? Mujizat. Saudara, mujizat masih terjadi sampai hari ini. Amin. Dulu saya pikir mujizat adalah milik orang besar. Mujizat masih terjadi sampai hari ini. Siapapun saudara butuh mujizat, Tuhan sediakan mujizat. Kesempatan kedua adalah mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Percaya, katakan amin. Saudara, satu kali saya melayani di Semarang dan dapat kesempatan untuk siaran radio di Radio Rema Semarang. Dan ketika saya dapat kesempatan kesaksian di radio, ada satu orang yang respon, seorang perempuan 22 tahun waktu itu. Dia ada di rumah sakit Elizabeth, dia ada di ruang perawatan khusus, dia mengalami tumor di otak dan dia positif HIV/AIDS. Seorang pecandu, terus kehidupan latar belakangnya lumayan parah. Dan akhirnya saya ketemu, saya berkomunikasi, saya ngobrol. Dan singkat cerita, waktu saya kembali pelayanan ke Jawa Tengah, saya ajak dia ke gereja. Saya kenalin dia tentang Tuhan. Dan saudara tahu, dia respon banget. Buka hati, dia terima Yesus sebagai Tuhan, dan dia mulai membangun kehidupan rohani. Tapi ternyata masa lalunya dia juga adalah seorang lesbian. Jadi punya pacar itu perempuan juga. Dan pacar perempuannya adalah salah satu bandar narkoba yang cukup besar yang ada di Semarang. Jadi ketika pacarnya tahu saya ngajak pacarnya ini ke gereja, ngamuklah dia. Bahkan diteleponlah saya pakai telepon dari orang sela ini dan dipukulin, didengarin di telepon sengaja karena dia marah sekali saya ajak pacarnya ke gereja. Singkat cerita, drop karena memang sakit, dibawa ke rumah sakit. Dan seorang perawat kasih kabar lewat SMS karena nama saya ada di handphone dia, bahwa perempuan ini meninggal dunia. Saya lumayan sedih karena apa? Kenapa harus meninggal? Karena saya percaya dia bisa melayani Tuhan. Setelah jam 12 siang kabar meninggal, jam 3 jenazahnya itu mau diformalin sampai dimandikan. Biasanya kan ada jarak sekian jam, benar-benar dinyatain meninggal ya. Setelah itu dibawa dan ketika mau dimandiin, sang pacar perempuan ini ada di sebelahnya dan dia menelpon saya. Dan dia berkata, kamu siapa? Saya bilang, saya pemimpin rohani. Dia bukan orang Kristen, saudara. Terus dia mulai berkata ini, apakah Tuhan Yesus itu hebat? Apakah Tuhan Yesus itu dahsyat? Kalau kita ditanya gitu, maka kita akan jawab, ya, saya percaya Tuhan dahsyat. Amin. Katakan sama kanan kirinya, Tuhan kita dahsyat banget. Oh, saya pede, saya bilang, yes, Tuhan kita tuh dahsyat. Wah, saya udah ancang-ancang untuk mau masuk penginjilan. Wah, dari hati nih. Dan saya tahu setelah itu dia bilang gini, oke, Tuhan dahsyat. Terus dia tanya gini, ini lucunya ya, orang bukan orang Kristen tapi tahu cerita di Alkitab. Saya dengar di Alkitab pernah ada orang yang mati dibangkitkan. Saya bilang, iya, jelas. Namanya adalah siapa orang yang mati dibangkitkan? Lazarus. Loh, jangan sampai loh kita orang Kristen kita nggak tahu Lazarus. Semacam kue atau apa? Lazarus. Oh ya, saya bilang sama dia, ya, namanya Lazarus. Dia pernah mati sekian hari terus Tuhan bangkitkan. Oke, terus dia bilang gini, coba. Kalau Tuhanmu memang dahsyat, kalau Tuhanmu hebat, sekarang doain jenazah ini. Kalau dia bangun, saya percaya ke Yesus. Tapi kalau dia tidak bangun, jangan ngomong Tuhanmu itu hebat. Sampai mati saya nggak mau percaya dia. Tuhanmu hebat. Ngomong Tuhan dahsyat gampang, setuju? Kalau saudara di posisi saya, siapa mau? Buat saya, orang udah meninggal, ngapain lagi didoain? Jujur aja, ya. Kadang-kadang kan kita doain orang sakit gak sembuh. Kadang-kadang tambah sakit orang. Terus gimana caranya doain? Lagi pula cuma lewat telepon. Iya kalau bangkit, kalau enggak, iya kan? Kalaupun bangkit tiba-tiba, shalom Kak, oh bisa lari kan orang. Soalnya sangat bingung gitu. Tapi
Tapi nama Tuhan dipertaruhkan. Dia cuma bilang gini, kalau tidak ada suara lagi di telepon, itu artinya telepon ini taruh di telinga jenazahnya. Wah, saya ulur waktu selama-lamanya. Karena apa? Ya saudara, jujur aja. Karena kita ngomong khotbah gampang, percaya, iman, kesempatan kedua. Begitu dihadapi kayak gitu, sekian detik Matius, Markus, Lukas hilang itu. Khotbah saya udah lupa, saya pernah dengar khotbah tentang iman, tentang apa, lupa asli. Karena jadi jenazah, benar nggak? Kalau benihin om saya, Rehat Bongke itu om saya langsung telepon, silakan hubungi beliau. Ya, tapi sama saya, gitu loh. Dan akhirnya singkat cerita telepon itu udah gak ada suaranya lagi. Artinya udah ditaruh waktunya, saya bingung. Tarik nafas panjang di telepon itu saya berdoa. Saya nggak ingat doanya sampai sekarang. Saya doa apa? Maka saya doa Tuhan. Tiba-tiba terus yang perempuan yang nanya saya nantangin ini nangis. Lo tau apa yang dia bilang? Dia lihat tangannya itu bergerak. Tangannya bergerak. Itu seperti ada roh iman dalam hati saya bilang ini. Aktifin handphone, kasih speaker. Kamu tumpang tangan tuh orang Kristen. Apa sih tumpang tangan? Tumpang tangan, taruh aja tanganmu di kepala dia. Saya berdoa dalam nama Yesus semua roh maut dihancurkan. Aku lepaskan kuasa kehidupan. Dalam nama Yesus bilang tidak ada mustahil buat itu. Tiba-tiba buka mata dan bangun. Di saat yang sama beberapa dokter dan perawat langsung sujud terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kesempatan kedua masih ada. Kesempatan kedua masih ada. Sekarang main dalam kesempatan kedua. Amin. Artinya gini, orang yang dengar panggilan Tuhan, maaf kata, nggak pernah dia jalan di atas air. Bukan cuma Rehat Bongke, Benny Hinn yang bisa dipakai Tuhan, semua kita bisa. Amin. Akhir zaman ini, nanti saudara pelayanannya beda. Mimbarnya nggak di depan, mimbarnya di masing-masing kita di tempat ini. Saudara akan dipakai Tuhan semua dengan luar biasa. Percaya, katakan amin. Saudara hari ini dia masih melayani Tuhan dari Semarang. Saya udah tahu kalau dia bersaksi powerful banget. Dulu saya sempat mati. Harusnya korban kesempatan kedua itu dia. Kasih kesempatan kedua. Tapi mari hari ini coba kita lihat kesempatan kedua, apapun kita selalu ada. Tapi mau nggak kita merespon? Saya berdoa, Natal ini apa sih yang mau kita kasih sama Tuhan? Kasih hidup kita masuk dalam panggilan Tuhan. Jangan tarsok, ya Tuhan ntar besok. Jangan jadi pengusaha, ya Tuhan saya usahain. Alkitab berkata kalau kita dengar perkataan Tuhan hari ini, kita melakukannya, maka janji Tuhan akan datang dalam hidup kita. Amin. Saudara, saya punya banyak cerita. Mari rapikan hati saudara. Saya akan tutup dengan satu kesaksian. Saudara, satu kali pas pulang pelayanan, saya naik mobil saya, tiba-tiba ada 2 motor dan 3 motor berhenti mobil saya. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Dalam waktu 5 menit datang juga satu mobil MPV, 20 orang segede saya narik bawa mobil saya pergi. Saudara, dalam waktu 5 menit tadinya bawa mobil, nggak bawa mobil lagi. Terus jadi gitu, kan saudara gitu. Saya doakan, Tuhan saya ini full timer. Saya ini melayani Tuhan sepenuh waktu. Saya dari gereja. Tadi pagi saya saat teduh dan saudara maaf ya. Sementara saya bawa mobil, saya dengar CD khotbah. Kurang rohani apa coba? Tiba-tiba mobil saya nggak ada. Terus saya protes Tuhan, itu ya nggak pernah gereja, itu ya nggak pernah berdoa, itu ya nggak pernah. Mobilnya ada. Kalau orang tanya sama saya Tuhan, mana Tuhanmu nggak bisa jaga mobil? Saya mau ngomong apa? Benar nggak? Tidak satu helai rambut jatuh tanpa izin Tuhan. Wah, itu janji Tuhan. Masa Tuhan nggak bisa jaga mobil? Jujur, waktu keadaan itu saya nggak bisa mikir lagi. Udah ngeblank. Saya cuma doa Tuhan jangan ada yang nanya kayak gitu, karena saya nggak bisa jawab. Gue nggak percaya sama Tuhan lo, karena Tuhan lo nggak bisa jaga mobil, dia belum bisa jaga Tuhan. Dan saudara tahu, saya bergumul gitu. Bukan masalah mobilnya, ya masalah mobilnya juga sih. Biasa ini lah, artinya mobil itu nggak ada, bayangin gitu loh. Dan yang saya bingung kan gini, Mazmur 91 aman dalam lindungan Tuhan, naungan Tuhan yang maha tinggi, Tuhan gembalaku.
Tuhan di lembah kekelaman gak ada tongkat. Wah, makin kacau pikiran saya. Saya pernah ngalamin. Itu kan begitu kan? Saya doain orang makin sakit, menabur makin kurang. Malah ini dulu nggak pelayanan, hidup kayaknya enak-enak aja. Hidup pelayanan kok jadi susah ya. Nah, gitu ya. Dulu masih belum kenal Tuhan, kayaknya happy aja, tenang. Pas kenal Tuhan, buset. Itu supaya banyak orang di tengah jalan berpikir, Tuhan kejebak nih. Bisa nggak saya protes bilang Tuhan kejebak? Saya mau pelayanan, saya nyerahin waktu saya untuk pelayanan. Mobil aja Tuhan nggak jaga. Oh, saya udah galau. Waktu lagi kalau pakai pergi, maka saya bilang jangan jauh-jauh dari panggilan. Galau boleh, oke. Menangis harian, jangan seharian kelamaan. Ya kan, orang sering gitu kan, tiba-tiba pokoknya sedih sendiri. Ya. Dan ketika saya mulai ini, saya mulai berdoa. Dan Tuhan kasih satu firman Tuhan, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Iya, ngomong gampang, jadilah tenang. Setelah saya mulai bisa tenang, saya berdoa. Dan kata gini, apa yang diambil saya harus dikembalikan berikut kalian. Amin. Terus saya katakan, waktu kehilangan adalah waktu yang terbaik untuk menabur. Loh, saya udah kehilangan, disuruh nabur pula sama Tuhan. Gimana? Akhirnya saya ambil semua tabungan saya berkati pekerjaan. Saya belajar percaya. Sudah 2 minggu kemudian, polisi mendapat mobil saya. Dan 2 hari sebelum mobil saya dapat telepon dari salah satu yang ngambil mobil saya. Kok bisa? Jadi gini, mereka rampok mobil saya. Ketika yang bawa mobil ini jalan, kan saya bilang, saya dengar CD khotbah. Dia lupa matiin CD khotbah. Dan Firman terus berbicara. Dia nggak datang ibadah hari Minggu, dia datang ibadah rampok mobil. Karena ada Firman yang berbicara. Saya tahu apa yang terjadi? Dia meresponi Firman yang dia dengar. Dia bertobat. Dan kartu nama saya dia telepon dan dia minta dia dilayani untuk kenal Tuhan sungguh-sungguh. Tidak hanya dia dan seisi keluarganya, anak dan istri. Dan saya layani satu keluarga ini sampai hari ini. Mobilnya dapat plus 1 jiwa dan seisi rumah. Kenapa? Karena saya mau mengalami kesempatan kedua, yaitu hidup dalam panggilan. Kalau Tuhan panggil Petrus, Tuhan juga panggil semua kita hari ini. Mari ikutlah aku. Langkah pertama, langkah di atas air. Amin. Kalau saudara bisnis, orang kerja 1 target 1 tahun. Kalau saudara dalam panggilan Tuhan 3 bulan sudah bisa capai. Karena apa? Orang berjuara panggilan Tuhan berenang. Dalam panggilan Tuhan bisa bicara. Amin. Ada percepatan yang akan saudara. Amin sudah. Saya percaya Tuhan akan multiplikasikan semua yang kita punya bulan Desember. Tapi kalau saudara mengalami kesempatan kedua, jangan keraskan telinga kita. Kalau Tuhan panggil kita. Amin. Amin. Saya berdoa hari ini, semua kita merespon firman. Ya, kesempatan itu selalu ada. Tapi yang menjadi masalah kadang-kadang, rela nggak kita ikut Tuhan, nyerahin hidup kita. Rela nggak kita lebih dalam lagi. Saya berdoa, satu saat nanti yang khotbah ibadah hari Minggu adalah teman-teman remaja saya yang ada di sebelah kiri sini. Satu saat yang berdiri di depan raja-raja, satu saat yang pergi memberkati kota-kota dan memberkati bangsa-bangsa. Saya percaya satu saat ibadah di tempat ini akan bermultiplikasi. Orang-orang akan bilang rugi nggak datang hari Minggu. Amin. Satu saat tempat ini nggak akan cukup lagi. Sabar ini jadi mujizat buat orang lain. Saudara bawa aliran keinginan. Siapapun di sekitar saudara akan mengalami mujizat. Tapi masalahnya hari ini mau kita mengalami. Kami dalam panggilan. Saya percaya nggak ada yang terlambat. Setuju? Berapapun usia saudara, apapun pekerjaan saudara, saudara ini udah pada Tuhan. Saya percaya hari ini adalah hari yang tepat untuk berkata, ini anak Tuhan. Mari masuk dalam panggilan Tuhan. Maka saudara akan alami kesempatan. Amin.
Saya sadar hari ini, saya ini nyawa saya serem, setuju? Saudara mau tahu kenapa Tuhan tidak izinkan saya meninggal waktu saya minum racun serangga? Saya pernah dikejar-kejar polisi, tembak, saya pernah beberapa kali overdosis. Kenapa Tuhan tidak izinkan saya meninggal beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu? Supaya saya bisa berdiri hari ini untuk kasih tahu sama saudara bahwa Tuhan mau panggil hidup saudara masuk dalam panggilan yang paling ajaib. Siapapun saudara, berapapun usia saudara, bahkan maut gak bisa ambil saya. Supaya saya bisa kasih tahu, mari Bapak Ibu saudara, kalau mau ada kado spesial buat Natal ini, kasihlah hidup. Kami bersyukur buat hari ini. Mari arahkan hati kita pada Tuhan. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya. Selama ini kau adalah jemaat yang setia. Selama ini kau adalah orang yang sangat setia dalam Tuhan. Kalau saya mau menantang setiap kita, Roh Engkau yang hadir hari ini, kau mendengar firman Tuhan, dan kau berkata, Tuhan, saya mau masuk lebih dalam panggilan. Saya mau melayani pekerjaan. Saya nggak mau hanya menjadi sekedar jemaat biasa, Tuhan. Tapi saya mau hidup saya ini jadi dampak. Saya mau hidup saya ini jadi pertolongan, jadi mujizat buat orang lain. Siapapun kita di tempat ini, setelah ini kita akan pulang, kita akan selesai, tapi jangan lewatkan kesempatan ini. Kalau ada dari antara Bapak, Ibu, Saudara, kau berkata, Tuhan, saya siap hari ini, Tuhan. Saya mau sisa hidup saya ada dalam panggilan. Atau yang kedua, Saudara, engkau dulu pernah melayani. Kau dulu pernah terlibat, kau dulu pernah aktif, tapi hari ini tidak. Dan kau berkata, Tuhan, saya mau. Saya ibu rumah tangga, saya menjadi berkat buat semua ibu rumah tangga. Saya pengusaha, saya menjadi berkat buat pengusaha yang lain. Kalau Bapak Ibu Saudara rindu hari ini berkomitmen masuk dalam panggilan Tuhan, saya akan hitung sampai 3. Pada hitungan ketiga angkat tangan tinggi-tinggi. Dan saya percaya waktu kau angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan. Dimanapun saudara, dimanapun kau duduk saat ini, karena ada hadirat Tuhan di tempat ini. Saudara sedang berjanji sama Tuhan. Kalau kau sungguh rindu, aku lagi kacau gambarnya. Masuk dalam panggilan yang tertinggi, mengalami pemulihan yang cepat, mengalami mujizat, mengalami perubahan kualitas. Kita hitungan ketiga. Semua kepala tertunduk, mata tertutup. Jangan ada yang lihat kanan kiri. Mari saudara jangan malu sama orang kanan kirimu. Orang kanan kirimu tidak bisa menolong kau. Tapi kalau hari ini, akhir tahun ini, Natal ini, kau berkata, Tuhan, aku mau persembahkan hidupku melayani Engkau. Meskipun saudara belum bisa melayani, mungkin saudara nggak tahu bagaimana cara melayani. Tapi kalau hari ini ada orang-orang yang rindu, nanti pada hitungan ketiga angkat tangan dulu. Saya akan hitung sampai 3. 1, 2,
Tuhan. Dalam nama Yesus, bahwa kami masuk dalam panggilan-Mu Tuhan. Di akhir tahun ini Tuhan, kami mau memperbaharui komitmen kami. Kami tidak hanya sekedar jadi jemaat biasa, pemeliharaan tangan yang terangkat, aku berdoa pada setiap tangan yang terangkat dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Aku berdoa Tuhan, jamah mereka saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus, teguhkan hidup mereka Tuhan. Buka pintu-pintu pelayanan. Oh, mereka dalam panggilan mereka ajaib dan luar biasa Tuhan. Aku berdoa hidup mereka jadi mujizat buat orang lain. Aku berdoa semua yang dikerjakan tangan mereka berhasil. Mereka jadi pengharapan buat orang lain. Mereka jadi jawaban doa buat orang lain. Mereka katakan kuatkan dan teguhkan hati. Aku berdoa Tuhan, mematahkan semua yang kata tangan Tuhan. Saya boleh lihat Tuhan, orang-orang baru terlibat dalam pelayanan hari-hari ini. Saya boleh lihat Tuhan, orang-orang yang komitmen, tidak hanya sekedar jemaat biasa. Dan mereka masuk dalam level berikutnya. Sekarang yang aku berdoa Tuhan, kita berkat yang terbaik setiap tangan yang terangkat ya Tuhan. Dan semua kami masuk dalam panggilan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, saya turunkan tangan, saya mau berdoa dan yang berikutnya. Berapa banyak saudara datang pada pagi hari ini? Engkau sempat terluka di dalam panggilanmu. Ada orang-orang yang kenal Tuhan, mungkin hamba-hamba Tuhan mengecewakan hatimu. Kau pernah kepahitan dengan gereja, dengan pelayanan, dengan orang-orang rohani. Dan itu membuat kau trauma, kau takut untuk melangkah menepi rencana Tuhan. Mungkin kau simpan itu, tidak ada orang yang tahu, mungkin banyak orang juga tahu. Tapi itu cukup menyakiti hatimu. Dan hari ini, kalau kau itu mengalami pemulihan, dan saya percaya kuasa Tuhan yang akan bekerja. Itu sebabnya saya ingin berdoa. Sekali saya minta semua memanjungkan kepala, kita tutup mata kita. Sapa dari antara saudara datang ke tempat ini. Kau punya banyak luka di dalam panggilan. Kau banyak alami kecewa, kau banyak alami sakit hati, kau banyak diperlakukan tidak adil. Percayalah Tuhan akan campur tangan dalam hidupmu. Itu sebabnya kalau engkau yang mengalami hitungan ketiga, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Dan saya percaya ini akan jadi harimu, di mana kau akan bangkit lagi, bersinar lagi. Dan saya rohani akan mengembang dari kau akan terus naik. Tuhan katakan kalau kau meresponi, Tuhan akan buat tahun depan adalah semua yang pernah hilang dalam hidupmu, Tuhan akan kembalikan. Tuhan akan buat perubahan paling dahsyat. Itu sebabnya jangan lewatkan kesempatan ini. Saya percaya keterbukaan adalah awal dari sebuah pemulihan. Kalau ada dari antara saudara pagi hari ini kau punya luka, mari izinkan Tuhan pulihkan. Hitungan ketiga, angkat tanganmu tinggi. 1, 2, 3. Kasih. Melihat setiap tangan yang terangkat dalam nama Yesus, kuasa kesembuhan. Aku berdoa Tuhan, lihat tangan yang terangkat, angkat setiap trauma, angkat setiap ketakutan, angkat setiap kepahitan ya Tuhan. Kau pulihkan Paulus dengan begitu cepat, kau pulihkan juga semua yang mengangkat tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa dimanapun mereka duduk, sembuhkan luka mereka, sembuhkan luka mereka, sembuhkan luka mereka. Dalam nama Yesus aku berdoa Tuhan. Hati kami kuat kembali, kami tidak lemah, kami kuat. Terima kasih Tuhan. Sekali aku berdoa, aku minta kasih-Mu mengalir dengan luar biasa ya Tuhan. Terima kasih. Mari semua kita bangkit berdiri. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Anugerah yang terbaik berkati semua jemaat di tempat ini. Aku berdoa dari tempat ini lahir orang-orang terbaik. Pelajar-pelajar terbaik lahir. Mahasiswa-mahasiswa terbaik lahir. Pengusaha-pengusaha terbaik, karyawan terbaik ya Tuhan. Orang-orang terbaik lahir, pelayan-pelayan terbaik lahir di tempat ini Tuhan. Orang yang mempengaruhi kota ini, orang yang berdiri di garis depan pergerakan Tuhan. Aku berdoa dari tempat ini Tuhan Yesus, lahir visi yang besar Tuhan Yesus. Bawa dampak ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa Tuhan. Berdoa Tuhan Yesus. Bawa semua kami masuk dalam panggilan yang akhir tahun ini menjadi komitmen kami. Dalam kesempatan kedua dan masuk dalam panggilan kerajaan. Kalau saudara percaya, mari kasih tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya.
Kamu orang luar biasa.